Fakta unik Sungai Citarum. 1. Sempat menjadi sungai terkotor di dunia. Pada tahun 2018 lalu, Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia. Menurut Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kemenko Maritiman, Safri Burhanuddin pada Detikcom, terdapat 1.900 industri di sekitar daerah aliran sungai atau DAS Citarum, dengan 90% diantaranya memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang tidak memadai. Selain itu, Sungai Citarum juga disuplai 20.462 ton sampah rumah tangga per harinya, dengan 71% diantaranya tidak terangkut sampai ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal tersebut tentu menjadi dilema besar bagi penghuni dan perusahaan yang berada di sekitar DAS Citarum. Pasalnya, seluruh industri dan pabrik di sekitar sungai tersebut menjadi sumber penghasilan dan pekerjaan warga sekitar Citarum. Sedangkan pabrik tersebut menyumbang 340.000 ton limbah cair per harinya. 2. Erat dengan kerajaan kuno. Dilihat dari peninggalan prasasti dan situs sejarahnya, Citarum berkaitan erat dengan kerajaan Tarumanegara. Aktivitas permukaan di bagian hilir pada masa lampau pun ditunjukkan melalui beberapa kompleks bangunan kuno seperti situs Batujaya dan situs Cibuaya. Selain itu, ditemukan juga prasasti Ciaruten yang merupakan batu peringatan dari kerajaan tersebut sekitar abad 5 Masehi. Prasasti ini memiliki bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sangsekerta tersebut ditemukan pada 1863. 3. Batas wilayah kerajaan. Setelah kerajaan Tarumanegara pecah pada sekitar 650 Masehi, muncul dua kerajaan baru di area Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan, Pajajaran atau Bogor, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis. Uniknya, Sungai Citarum menjadi batas di antara kedua kerajaan tersebut. 4. Tulang punggung warga. Sungai Citarum menjadi peran yang sangat penting bagi kehidupan banyak warga di area Jawa Barat dan sekitarnya, terutama masyarakat yang tinggal di samping DAS Citarum. Pasalnya, air dari Sungai Citarum digunakan sebagai irigasi pertanian, sumber pembangkit tenaga listrik, pemasok air untuk kegiatan industri, dan masih banyak lagi. Pesatnya pertumbuhan warga di sekitar aliran Sungai Citarum juga memiliki dampak pada DAS tersebut. Berbagai dampak negatif pun timbul dari ketidakselarasan pesatnya perkembangan kegiatan pembangunan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. 5. Korban pencemaran industri. Bahkan dari sebelum Sungai Citarum divonis sebagai sungai terkotor di dunia, DAS tersebut mulai memiliki kondisi mengkhawatirkan pada 2010-an. Kala itu, sungai selalu mengalami banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan telah terjadinya kerusakan di DAS tersebut. Dinilai memasuki kondisi kritis, terutama di bagian hulu. Kondisi DAS tersebut menurunkan kemampuan daya dukung pasokan air. 6. Berangsur pulih kembali. Disebut sebagai sungai paling kotor di dunia, tentu menjadi hal yang memalukan bagi Indonesia dan Sungai Citarum itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah pun mulai menggencarkan berbagai upaya untuk mengembalikan ekosistem yang bagus dan alami dari Sungai Citarum, salah satunya melalui program Citarum Harum. Program itu pun menjadi tindak lanjut dari amanat Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Ridwan Kamil pun menyatakan bahwa harus ada progres sebanyak 15-20% per tahunnya untuk bisa mengembalikan Sungai Citarum seperti sedia kala. 7. Diselimuti mitos. Menjadi salah satu sungai dengan nilai histori kuat, tentu tidak dapat dilepaskan dari mitos dan kepercayaan masyarakat sekitar. Berbagai ikan di Sungai Citarum sendiri dipercaya akan mendadak hilang jika ada mayat di aliran sungai tersebut. Wallahu a'lam bishawab.